greetings to Waalaikumsalam. all of us. Hello everybody, welcome to Laboratory Expo 2021. First of all, let's say thanks to our Almighty God who has given us happiness, health, and mercy so we can attend and participate in this very special occasion. Ladies and gentlemen, let us start this agenda by praying first. So the agenda that we will hold on this day will run well without any obstacle at all. Pray based on our individual belief begins. Prayer done. Before we start this event, let me introduce myself first. My name is Muhammad Dinandia Hendriko, or you can call me Dinan, and I'm honored to be your master of ceremony on this very special occasion. Firstly, I would like to say welcome to Mrs. Dr. Enwidia Suti, STMT, as Head of Chemical Engineering Department, all of the laboratory representative as the speakers, and especially all the participants who are willing to join this meeting. Next, I will continue in bahasa. Sebelum memulai acara, saya akan bacakan rangkaian acara kali ini, yaitu yang pertama akan ada pembukaan, kedua ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga ada sambutan dari Kepala Departemen Teknik Kimia FTI RS keempat ada sesi penyampaian materi dari setiap laboratorium, yang kelima ada sesi tanya jawab, dan yang keenam ada penutup. Selanjutnya akan diputarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bagi seluruh peserta dipersilakan untuk mengikuti, dan saya persilakan operator untuk memutarkan lagunya. Recording in progress.
kasih. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Departemen Teknik Kimia FTIRS kepada Ibu Dr. M. Widya Stuti STMT. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua, selamat siang. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, kepala laboratorium atau mewakili para mahasiswa yang saat ini akan masuk laboratorium, ya. Saya ucapkan selamat datang di acara Laboratorium Expo. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini melaksanakan acara Laboratorium Expo ini. Ya, semoga yang hadir di sini ya selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Baik, acara Laboratorium Expo ini adalah acara tahunan yang pelaksananya adalah Himatek, ya. Tujuannya adalah memberikan gambaran ya kepada mahasiswa-mahasiswa yang nanti akan mengerjakan tugas akhir ya di laboratorium sesuai dengan minat ya dari mahasiswa tersebut ya, tingkat akhir semester 7 ya, nanti akan mengambil mata kuliah mengambil tugas akhir ya. Ada dua, yaitu yang dikerjakan adalah tugas pradesain dan tugas penelitian. Nah, ini tiap-tiap lab mempunyai karakteristik sendiri-sendiri ya, tentunya punya keunggulan sendiri yang nanti saudara bisa mereview di mana saudara ingin mengembangkan penelitian-penelitian yang ada di situ. Ya, manfaatkan dengan baik. Silahkan dengan bertanya ya, kemudian boleh nanti diikuti, misalnya bertanya kepada dosen yang tiap dosen ini adalah anggota, pasti menjadi anggota dari salah satu lab tersebut. Jadi mungkin bisa bertanya ke nanti ditindaklanjuti misalnya ke dosen walinya atau ke dosen yang menjadi anggota lab tersebut ya, atau kakak-kakak yang sebelumnya bagaimana bisa mencari info yang banyak. Nah, di sini kita mendapatkan informasi ya, informasi langsung dari sumbernya, yaitu kepala lab dari masing-masing. Kita ada 9 lab penelitian ya. Nanti masing-masing akan memberikan keunggulan-keunggulan dari masing-masing lab tersebut. Baik, itu saja dari saya. Sekali lagi manfaatkan waktunya dan sukses untuk kedepannya dimanapun nanti, di lab manapun ya. Tentunya saudara bisa berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan saudara dalam bidang penelitian maupun desain pabrik ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Widya Stuti atas sambutannya. Nah, diingatkan kepada para peserta untuk mengisi link absensi yang sudah ada pada chat box. Oke, nah udah nggak kerasa nih ya kakak-kakak sekalian, libur semester genap sudah hampir berakhir dan sudah mulai masuk tahun keempat. Dimana di tahun keempat ini kakak-kakak sekalian sudah mulai masuk lab untuk mengerjakan tugas akhir. Oleh karena itu, kami dari ISP memberikan suatu wadah, yaitu laboratorium Expo ini, agar kakak-kakak sekalian bisa mengenal laboratorium penelitian lebih dalam lagi. Jadi buat kakak-kakak sekalian, saat sesi penyampaian materi nanti bisa diperhatikan, dan apabila ada pertanyaan bisa disimpan dan ditanyakan saat sesi tanya jawab. Dan juga para peserta bisa mendownload Guidance Book of Open House Laboratory yang bisa peserta akses di intip.in/ISP berbagi di folder Guidance Book ISP. Nah, sebelum memasuki sesi penyampaian materi dari 9 lab yang sudah siap nih, saya akan memperkenalkan dua moderator kita yang akan memimpin jalannya materi nanti. Ada Abel dan Dirotsa. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Dinan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman Nabila dan bisa dipanggil Abel. Dan saya akan memandu jalannya materi sesi pertama. Oke, tanpa bernama lagi,
Saya akan mempersilahkan perwakilan dari Lab Teknologi Biokimia untuk menyampaikan presentasinya. Kepada perwakilan dari Lab Teknologi Biokimia, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, saya izin setting dulu ya. Oke. Ini apa sudah terlihat? Belum, Mas. Oh, ini sudah, Mas. Udah. Oke. Ini sudah terlihat ya? Sudah, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Departemen, yaitu Bu Widi Yastuti, dan terima kasih kepada rekan-rekan SP yang telah menyediakan Zoom ini terkait Lab Expo. Jadi perkenalkan, nama saya Abdul Malik Mulki dari Laboratorium Teknik Biokimia Angkatan 2017, dan saya ditemani oleh teman saya, yaitu Aisyah dari Lab Biokimia juga. Jadi ini merupakan Lab Teknik Biokimia. Jadi untuk yang deskripsi lab ini tujuannya untuk mempelajari tentang produksi dan pengembangan produk serta aplikasi dari proses-proses yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan jasad hidup ataupun bahan-bahan yang diambil dari jasad hidup. Kemudian deskripsinya yaitu beberapa penelitian utama yang dilakukan di lab ini adalah produksi enzim yang dibutuhkan di industri, kemudian studi kinetika dan mekanisme reaksi dari proses reaksi biologi, kemudian memperbaiki kinerja dari reaktor biokimia, baik fermentor maupun reaktor enzimatik, kemudian optimasi proses-proses biologi dan enzimatik, kemudian produksi bahan-bahan hasil proses fermentasi, dan memperbaiki kinerja dari bioreaktor membran untuk pengolahan proses hilir. Selanjutnya merupakan penelitian yang kami lakukan di lab. Di sini merupakan semua tugas penelitian untuk S1, dan ada juga yang dari RPL. Ini judul-judulnya, dan berikut merupakan dosen pembimbingnya. Dan untuk saya sendiri dan partner saya Dwi Santoso, di sini kami melakukan judul penelitian yaitu ekstraksi dan pemurnian senyawa alpha mangostin dari kulit manggis atau Garcinia mangostana L dengan metode kombinasi microwave acid extraction atau MAE dan BSE, batch sulfur extraction, dengan dosen pembimbingnya Pak Hakun. Dan untuk yang Aisyah sebagai berikut. Selanjutnya akan Aisyah. Baik, saya melanjutkan terkait fun fact di lab biokim ya, seperti yang teman-teman bisa baca. Yang pertama itu di sana itu memang lab biokim karena kan materinya mengolah bahan-bahan teknik gitu ya, makanya ada banyak kulkas di sana. Dan juga fun fact-nya lagi di sana ada kantin kejujuran ya. Banyak teman-teman dari lab lain yang ke biokim hanya untuk beli jajan kayak gitu ya. Yang kedua itu peralatan dan bahan pelarut di lab biokim itu hampir semuanya ada. Jadi alat-alat katakan paling lengkap dibandingkan lab-lab yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tempatnya luas. Kalau misal teman-teman mau tidur atau mau memasak, itu disediakan tempat di situ dan tidak mengganggu tempat praktikumnya. Kemudian wifi-nya kencang ya, di semua lab juga ada. Nah di sana rata-rata itu penelitiannya dilakukan 24 jam. Jadi kadang beberapa ada teman-teman yang sip-sipan. Terus fun fact-nya lagi, kalau di lab biokimia ini untuk penelitiannya tidak membayar speser pun juga. Jadi nanti kalau misal ada beberapa tipe dosbing, dia yang ngasih uang di awal atau nanti kita bayari dulu, nanti kita reimburse dengan kwitansi dari kita ke dosbingnya. Tapi pasti diganti 100% kayak gitu. Lanjut. Nah ini contoh dokumentasinya ya di lab biokim. Di sini ada ini laminar flow ya yang bawah ini, terus habis itu yang ini ada tempat mikroskop itu yang udah canggih langsung dihubungkan ke laptop, jadi kita nggak usah lihat pakai mata. Terus habis itu ini Mas Malik mungkin bisa dijelaskan yang atas itu ya. Ya, jadi ini yang penelitian saya. Jadi yang di bawah ini merupakan serbuk kulit manggis. Jadi kami beli dari Tokopedia. Tapi belinya buah manggisnya, jadi langsung diolah dulu jadi serbuk kulit manggis. Kemudian yang di atas ini merupakan hasil analisa DPPH atau 1,1 divinyl 2 trihydrazil. Yang sebelah ini merupakan hasil analisa TLC atau thin layer chromatography. Kemudian yang ketiga ini merupakan microwave acid extraction, ini baru beli kemarin, ini harganya 30 juta. Jadi yang sebelah dan yang belakang ini merupakan lab saya sendiri, jadi bagian saya sendiri. Nah ya.
Udah itu aja mungkin sekian dari kami. Oh iya, satu lagi, mungkin di lab biokim ini sistem penelitiannya gini ya, nanti bergantung dosen pembimbingnya. Misal punya materi apa nih, terus kalian diajak brainstorming, kalian mau pilih yang mana gitu, atau enggak kalian punya ide ini nih, kira-kira cocok nggak sama dospinnya, nanti bisa saling timbal balik. Jadi nggak sepenuhnya dari dospin, jadi nggak sepenuhnya juga dari kalian. Jadi enak kerjasama gitu. Udah mungkin sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih banyak juga kepada Mas Malik dan juga Mbak Aisyah yang telah menyampaikan presentasi mengenai lab teknologi biokimia. Kemudian mari kita lanjutkan ke presentasi dari lab selanjutnya. Mungkin kepada perwakilan dari lab termodinamika, saya persilahkan. Permisi kepada Mas Andre dan juga Mbak Amal mungkin bisa memulai untuk presentasi lab termodinamika. Oke, sebentar ya. Oke, Mbak. Wah, share screen-nya udah terlihat ya? Udah, Mas. Mungkin silakan Mbak Amalia bisa memulainya. Sebelumnya, sorry ya izin off cam, soalnya ada kendala. Jadi kenalin, aku Amalia dan ada Mas Andre. Di sini mau menceritakan sedikit tentang laboratorium termodinamika. Next. Oke, jadi lab termo sendiri itu salah satu lab penelitian ya di Departemen Teknik Kimia yang mempelajari sifat fisik larutan untuk ikatan organik dan polimer. Kemudian untuk desain pabriknya sendiri menggunakan simulasi proses beberapa dan teknologi pemisahan terintegrasi. Laboratorium ini juga membuat desain-desain konseptual seperti untuk pabrik polikarbonat, pengolahan gas alam, untuk produksi LNG, metanol, etilena, dan DMI, kemudian juga pembuatan biofuel, produksi dietil karbonat, serta pembangkit listrik tenaga geotermal. Next. Kemudian untuk member dari lab termo sendiri, untuk kepala laboratoriumnya ada Prof. Gede, kemudian dosen pembimbingnya ada Prof. Kuswandi, Pak Anas, Bu Tetris, dan untuk laborannya ada Pak Gunawan. Ini nanti ketika teman-teman dari lab termo ada kendala di lab untuk penelitiannya, masalah alatnya bisa menghubungi, kalau nggak bisa langsung ke laborannya aja. Next. Silakan Mas Andri. Ini adalah beberapa judul penelitian yang teman-teman lab termodinamika lakukan di tahun ini. Jadi yang pertama adalah terkait pengukuran keseimbangan uap cair, itu dilakukan oleh saya sendiri dan teman saya Rika. Lalu ada selanjutnya juga keseimbangan uap cair isobaris, itu ada Baratnaf dari Mas Farid dan Mbak Vina. Selanjutnya adalah SBE atau analisis ekstraksi kandungan minyak, yaitu dilakukan oleh Mbak Amal dan partnernya Mustafa, dan juga ada keseimbangan cair-cair untuk sistem Turner yang dilakukan oleh Josephine dan Gina. Selanjutnya juga ada terkait recovery asam sulfat dari limbah, dilakukan oleh Mas Idan dan Mbak Nadia. Perbandingan metode distilasi air dan distilasi uap dilakukan oleh Mbak Hani dan Alifa. Lalu selanjutnya adalah pengukuran keseimbangan uap cair sistem biner etanol limonan dan juga etanol hidronelal dilakukan oleh Mas Hadi dan Mas Muafa. Lalu selanjutnya ekstraksi minyak atsiri jeruk purut dilakukan oleh Mbak Modina dan Mbak Anik di lab termodinamika. Lalu untuk fun fact-nya sendiri di laboratorium termodinamika itu, pertama jika teman-teman ingin masuk ke sana, yang kami rasakan adalah terkait judul penelitian yang kami lakukan itu relatif gampang ya, jadi kita hanya tinggal menunggu saja hasil dari alat yang kita running di lab termodinamika. Lalu untuk biayanya teman-teman jangan khawatir, karena di lab termodinamika sebenarnya itu dibiayai. Jadi buat teman-teman itu
bisa banget buat masuk lab termodinamika. Terus buat teman-teman yang memiliki ekspektasi lab termo itu panas ya, panas banget atau pusing banget, itu enggak seperti itu. Yang malahan di lab termodinamika itu cukup nyaman ruangannya, dan cukup nyaman juga untuk apa yang kita pelajarin terkait materi-materi yang ada di lab termodinamika. Mungkin Mbak Amal bisa melanjutkan. Oke, untuk dokumentasinya ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu lab termo di mana, ada di lantai 3 di pojok belakang Tekim. Terus ini ada ruang praktikumnya juga. Terus ini ada ruang analisa gizi, gas kromatografi, tapi ya sayangnya sekarang lagi rusak sih. Next. Ya, itu ada foto untuk ruang praktikumnya, jadi teman-teman di situ nanti akan berpraktikum di ruang tersebut. Dan untuk ruang kerja, yaitu ruang kerja mahasiswa dan dosen, itu terpisah dengan ruang praktikumnya, jadi bisa lebih nyaman lagi untuk teman-teman yang ingin melakukan kegiatan di luar praktikumnya di ruang kerja mahasiswa dan dosen. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan terkait laboratorium termodinamika. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih juga kepada perwakilan dari lab termodinamika atas pemaparan materinya. Kemudian presentasi mungkin bisa langsung dilanjutkan kepada lab selanjutnya, yaitu lab laboratorium teknologi material. Kepada Mas Bram selaku perwakilan dari laboratorium teknologi material, waktu dan tempat saya persilahkan. Sudah terlihat. Terlihat ya? Ya, sampai. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Bramantio Erlangga. Saya sebenarnya sudah lulus, tapi saya masih menjadi asisten peneliti sementara dari Pak Dr. Sumarno. Jadi ini adalah presentasi pengenalan laboratorium teknologi material, dan untuk membernya yaitu dari dosennya dikepalai oleh Pak Sumarno sebagai Kaleb, kemudian ada Prof. Rosadi dan Pak Ignatius yang mungkin tahun ini sudah pensiun, lalu ada Bu Prida Novarita Trisanti, dan juga untuk laboratorium asistennya ada dari Pak Suhud. Kemudian untuk riset di lab kami itu terbagi menjadi 3, yaitu ada polymer sintesis, dan polymer degradation, kemudian polymer processing. Jadi di sini itu untuk yang sintesis itu ialah membuat polimer. Secara mudahnya adalah membuat polimer yang dimana kita ketahui sejak SMA mungkin teman-teman sudah diajari bahwa polimer itu dibentuk dari penggabungan antara beberapa monomer. Dan untuk aktivitas terakhir kami ini kami mensintesa dari polimetil metrakilat untuk konsumen. Jadi kalau misalnya di SMA itu langsung diajari cuma adisi dan kondensasinya, lalu nanti di polimer akan jauh lebih lanjut bahwa di situ masih membutuhkan inisiator, membutuhkan pengajukannya seperti apa, nanti peran free radikalnya bagaimana, itu nanti jadi lebih aplikatif, nanti bisa digunakan untuk teman-teman kalau misalnya kerja di industri polimer. Lalu juga kami juga pernah mengerjakan polymer grafting. Jadi kalau misalnya di SMA teman-teman pernah belajar biologi itu cangkok dari tanaman. Nah, ini kita mencangkok molekul. Jadi molekul polimer kita cangkokkan dengan molekul sesuatu sehingga mendapatkan sifat dari kedua molekul, sifat unggul dari kedua molekul tersebut. Jadi ini adalah starch yang kita grafting dengan acrylic acid, jadi mempunyai sifat yang biodegradable-nya, tapi juga bisa menjadi flocculant seperti halnya acrylic acid. Dan kemudian kami juga mempelajari efek cross-linker pada polymer sintesis ini. Jadi cross-link ini seperti kalau misalnya
beberapa polimer itu menjadi keras. Nah, seperti itu. Nah, ini peran cross-linker di situ. Jadi ada polimerisasi yang mungkin bisa dibedakan antara backlit dengan misalnya LDPE. Nah, kalau LDPE kan lentur dan backlit itu lebih cenderung keras. Nah, sama-sama plastiknya. Di backlit itu ada crosslink. Jadi nanti itu meningkatkan properti mekanik karena di sini akan membentuk suatu struktur 3 dimensi. Lalu untuk polymer processing itu sudah ada polimernya, namun kita proses jadi material yang lebih berguna atau memiliki harga yang lebih mahal. Jadi di sini contohnya adalah polystyrene sheet, terus kemudian kita bisa memfoamingnya itu menjadi polystyrene foam yang misalnya teman-teman waktu beli bubur ayam atau beli pop mie, lah itu adalah polystyrene foam yang itu dibuat dari polystyrene. Nah, kita mempelajari itu dengan proses yang lebih green dan juga lebih fashionable. Kemudian ada polymer degradation. Nah, polymer degradation ini jadi polimer tidak hanya mahal ketika jadi polimer saja, tapi produk derivatifnya itu bisa menjadi sesuatu yang lebih mahal. Jadi contohnya itu adalah untuk selulosa kita bisa mendegradasinya itu menjadi sirup ataupun fruktos yang itu harganya lebih mahal. Kan kalau misalnya selulosa kita bisa ambil dari ranting kayu yang udah lapuk, kita bisa mengolahnya itu menjadi sirup glukosa. Nah, kemudian untuk beberapa equipment yang kita pakai di laboratorium teknologi material, di sini ada yang paling baru ini adalah bed stirred polymerization reactor dan juga high intensity energy equipment. Jadi yang pertama bed stirred polymerization reactor ini kita membuat sendiri. Jadi mungkin ada beberapa lab yang langsung membeli sesuai dengan langsung ke supplier yang misalnya PAR atau apa. Dan kita kalau di lab material cenderung dari Pak Marno ingin meningkatkan skill untuk merekayasa dari suatu proses teknik kimia. Jadi memang kita di lab material ini dipacu untuk merekayasa dari alat-alat ini yang juga tetap memandang proses safety-nya dan juga efektivitas dari prosesnya. Kemudian untuk high intensity energy equipment itu adalah, jadi high intensity energy equipment ini yang equipment yang menggunakan energi dengan intensitas yang lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan potensi dari suatu proses tersebut. Di sini contohnya yang tadi foaming dari polystyrene itu bisa digunakan dengan menggunakan fluida superkritis sehingga foamingnya itu bisa tanpa adanya diluent. Jadi kalau misalnya biasanya pakai diluent berupa bahan kimia, kita cuma pakai supercritical CO2. Kemudian ini ada juga hydrothermal, jadi supercritical water. Mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah ambil mata kuliah teknologi superkritis dan juga pasti disinggung teknologi superkritis water. Jadi di sini air yang bisa melampaui titik didihnya sehingga dia lebih reaktif dan dia lebih mudah untuk membantu polymer degradation. Jadi kalau misalnya polymer degradation itu biasanya menggunakan asam yang kuat, kita cuma menggunakan air saja. Nah, kemudian kita juga ada alat sonikasi. Jadi alat sonikasi ini sudah mungkin banyak terdengar di dalam riset-riset dan juga di lab juga sudah banyak. Tapi untuk yang horn itu yang agak jarang dan kita dan lab material ini punya satu. Jadi labnya sonikasi horn ini sangat baik untuk polymer degradation dan juga pemecahan molekul dari biomasa. Karena intensitasnya lebih tinggi dan juga kekuatan gempurnya ini lebih kuat. Dan juga teknologinya tentunya teknologinya clean, jadi meminimalisir adanya penggunaan asam. Oke, dan ini ada texture mixer yang kita buat sendiri. Jadi ini mixer dengan pemutaran hingga 15.000 rpm dan juga ada rotor statornya itu, jadi menghasilkan shear yang sangat kuat sehingga bisa mendegradasi dari struktur suatu biomasa.
Nah, ini mungkin dari diskusi kami sepanjang ini masih tema akan berjalan semester depan. Ini ada 3 Mas Ian yang konfirmasi. Jadi ada pembuatan resistan statik ketiga untuk penderita diabetes, kemudian pembuatan rigid polyurethane foam untuk kerangka pembelajaran mahasiswa kedokteran, kemudian pembuatan komposit bond semen dari polimer metaki. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Bram atas pemaparan materinya mengenai lab teknologi material. Kemudian presentasi akan dilanjutkan ke lab selanjutnya kepada perwakilan dari lab rekayasa sistem proses. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bu Orci. Maaf, ini share screen-nya masih belum. Oh ya, bisa langsung di stop share screen saja Mas. Gimana? Bisa langsung di stop share untuk Mas Bram ini. Oh ya, ada. Sudah kelihatan ya? Sudah Mas. Kita mulai. Kenalin, jadi nama saya Lukas dari Lab Rekayasa Sistem atau yang biasa dulu disebut Lab Dalpro ya. Nah, jadi untuk Lab Dalpro ini kita mulai dari dosennya dulu. Jadi yang pertama ketua laboratoriumnya, kepala labnya adalah Pak Rendra. Kemudian untuk dosen-dosen yang ada di Lab Dalpro itu ada Prof. Renanto, ini adalah track pendidikannya, dan Pak Juhari. Kemudian untuk Lab Dalpro sendiri itu jadi cakupan pembelajarannya dibagi menjadi 2, ada proses desain dan proses kontrol. Nah, untuk proses desain itu kita lihat ada 2 subtopik yang bisa dibahas. Yang pertama adalah kalian melakukan perancangan atau membuat new design, jadi itu merancang sistem yang kalian propose. Yang kedua adalah optimasi atau melakukan semacam pengefisienan dari sebuah proses yang ada. Nah, dari 2 itu nanti akan melakukan simulasi dan akan divalidasi sehingga kalian dapat efisiensi dari penelitian yang kalian ajukan itu. Yang kedua adalah proses kontrol atau pengendalian proses. Nah, jadi kalau untuk proses kontrol kalian sudah pelajari sendiri, misal di mata kuliah Dalpro di situ ya. Jadi proses di industri itu ketika sudah steady state maka kalian bisa simpulkan dan dalam keadaan aman. Nah, tapi jika tidak ada terjadi sistem yang unsteady state maka di situ perlu dikontrol. Nah, metode pengontrolan ini nanti kalian bisa simulasikan di software-software yang ada. Nanti di situ nanti kalian bisa dapat bagaimana sih cara untuk membuat proses itu kita sesuai dalam keadaan aman, efisien, dan ramah lingkungan. Nah, jadi proses kontrol ini membantu kalian mengoperasikan pabrik secara lebih efisien, aman, secara ekonomis, ataupun secara ramah lingkungan. Jadi 4 tujuan ini yang ingin dicapai ketika kalian mendapatkan topik proses kontrol atau pengendalian proses. Nah, kemudian untuk tema-tema di proses desain itu biasanya mengikuti mass and heat integration, jadi ini tentang integrasi heat exchanger, kemudian proses optimasi dan safety. Kemudian untuk proses kontrol, di situ ada macam-macam, misal kontrol dari kolom distilasi, kontrol untuk unit reaktor, untuk overall proses, untuk heat and mass integration, dan berdasarkan forecast model. Nah, untuk setiap topik-topik ini itu biasanya melakukan simulasi, dan simulasinya itu dibantu dengan software. Jadi untuk di lab RSP sendiri itu kenapa bisa dibilang penelitiannya itu tidak mengeluarkan biaya, karena memang kita jarang melakukan percobaan. Jadi kita melakukan simulasi. Nah, simulasi yang biasa dipakai itu ada macam-macam, softwarenya di RSP tidak lengkap dan legal. Ada Aspen HiSys, Aspen Plus, Flex, ini untuk biasanya untuk safety, GAMS ini juga untuk safety, dan MATLAB. Jadi biasanya kalau untuk yang mendapat nanti dosen pembimbingnya itu Prof. Renanto, itu antara perancangan proses
atau pengendalian proses. Nah, sedangkan untuk Pak Juwari itu biasanya tentang safety, dan safety-nya itu biasanya menggunakan flex atau gums ini. Kemudian ini adalah contoh mungkin sudah familiar layout dari Aspen HiSys. Kemudian ini adalah layout dari Aspen Plus. Nah, di layout Aspen Plus ini nanti kalian juga nggak belajar tentang hanya simulasi steady state saja, tapi nanti ada juga macam-macam, ada cost optimasi biaya, tentang optimasi heat exchanger network dan sebagainya. Itu bisa kalian dapatkan di Aspen Plus. Jadi nanti biasanya yang dipakai itu lebih kebanyak Aspen Plus karena lebih multifungsi daripada HiSys. Kemudian ini untuk MATLAB, jadi MATLAB ini biasanya kalau kalian dapat perancangan proses, kemudian ada Simulink, nanti kalian bisa pakai MATLAB ini. Yang selanjutnya adalah Flex, dan Flex ini adalah software untuk melihat impact dari suatu insiden. Jadi misalnya ada ledakan di sini, kalian melihat impact-nya itu seberapa, dan nanti ada misal kalian propose untuk variabel-variabel yang pengaruh dari ledakan itu. Jadi kalau untuk penelitian, untuk di lab RSP itu biasanya temanya sudah ditentukan. Jadi temanya itu tentang misal ada yang dapat pengendalian proses, ada yang dapat perancangan proses, ada yang dapat optimasi dan sebagainya. Tetapi kalian yang kembangkan sendiri. Pertama perkembangkan sendiri idenya itu mau kayak gimana. Kemudian kalian konsultasikan dan diskusikan supaya dengan dosen bimbing masing-masing gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh topik penelitian di lab RSP. Pertama, perbandingan performa PID dan IMC controller dalam desain MIMO. Ini adalah penelitian saya dan partner saya Kevin. Kemudian simulasi dispersi dan ledakan propilen pada tangki penyimpanan menggunakan 3D Computational Fluid Dynamics Flex Software. Ini milik mahasiswa RPL, Mbak Vidya dan Mbak Balkis. Kemudian sintesis high purity insoluble sulfur. Nah, untuk ini adalah satu-satunya penelitian yang kemarin itu melakukan eksperimen. Jadi ini adalah satu-satunya yang kemarin melakukan eksperimen, dan walaupun eksperimen biayanya itu tetap nanti dibiayai oleh dosen, jadi nggak mengeluarkan biaya sendiri. Kemudian analisis desain produk dan biaya enhanced efficiency urea fertilizer, ini milik Ferry dan Santi. Kemudian penentuan jarak aman, skenario kebakaran dan ledakan SPBD di area pemukiman penduduk, ini milik Dayu dan Dian. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari ruangan lab kita. Jadi yang pertama ada meja depan. Jadi meja ini biasanya untuk meeting, untuk melakukan tugas-tugas. Kalian bisa ngerjakan di sini atau di belakang sini. Jadi ini untuk ruangan mahasiswa dan ini untuk ruangan meeting. Di sini ada layarnya untuk presentasi. Jadi misal kalian mau progres itu bisa dilakukan di sini. Kemudian di belakang ini adalah komputer-komputer. Jadi komputer-komputernya ini ada printer dan alat tulis, semuanya lengkap. Ini kalian bisa pakai sendiri sebagai kalau kalian masuk di lab Dalpro. Kemudian, nah untuk yang sulfur tadi itu sebenarnya ada di belakang sini, di pintu belakang. Di bagian belakang sini ada alat-alat untuk eksperimen sulfur yang tadi aku bilang. Jadi bisa dilihat di sini nggak ada alat-alat praktikum, jadi minim sekali alat praktikum kecuali yang sulfur tadi. Nah, kemudian untuk fun facts lainnya adalah untuk lab ini ada struktur organisasinya. Jadi ada manajer, kemudian ada bagian-bagian di bawahnya kayak sekretaris, bendahara, bagian printing, bagian kebersihan dan segalanya, itu untuk merawat inventaris dan ya menjaga lab aja. Dan kebetulan di sini aku jadi manajernya. Jadi ya itu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Itu presentasi untuk di lab RSP. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Mas Lukas atas penyampaiannya mengenai laboratorium rekayasa sistem proses. Selanjutnya akan dilanjutkan penyampaian materi dari lab perwakilan lab pengolahan limbah dan biomasa. Kepada perwakilan dari lab pengolahan limbah dan biomasa, waktu dan tempat saya persilakan.
Permisi Bu Oci. Ini yang melakukan presentasi apakah dari Bu Oci selaku kepala lab ataukah dari anggota labnya ya Bu? Saya rasa saya ya, kemarin saya lupa mendisposisikan ininya. Maka itu sebentar. Suara saya kelihatan jelas ya, terdengar jelas. Iya Bu, sudah terdengar jelas Bu. Oke. Saya coba share dulu ya. Baik Bu. Maaf ini background-nya tidak sesuai dengan kegiatan. Coba saya cari background yang netral lagi. Saya share. Sudah terlihat? Iya, sudah terlihat Bu, PPT-nya. Maaf ya Nana, ini saya kurang prepare karena kemarin saya juga lupa tidak mendisposisi, baru karena tadi pagi diingatkan oleh Pak Kusdianto selaku Sekjen, ya. Jadi ya apa adanya, nanti mungkin untuk hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Jadi sebenarnya beberapa materi ini sudah pernah saya sampaikan pada Open Talk tahun lalu, insya Allah ya, pada saat kakak kelas kalian masuk ke lab. Jadi ini sedikit tentang lab kami ya. Sebelumnya seperti mungkin anak-anak sudah ada yang tahu, nama aslinya adalah pengolahan limbah industri ya. Kemudian karena ada rearrange daripada anggota lab sesuai dengan edaran rektor, sehingga nama yang sebelumnya itu ini anak-anak awal mula tahun dulu adalah teknologi pengolahan biologis limbah cair industri, kemudian menjadi pengolahan limbah industri, dan sekarang menjadi pengolahan limbah industri dan biomasa. Jadi di dalam lab kami tidak hanya mengolah limbah, tetapi kita juga mengolah biomass ya. Biomass baik itu biomass yang belum menjadi limbah dan biomass yang sudah menjadi limbah. Jadi tidak hanya limbah cair, tetapi kita juga ke limbah padat. Nah, karena ada biomasa, jadi kebetulan saya anggota lab biomass masuk dan bergabung pada pengolahan limbah industri, sehingga sekarang kami berempat, ada Ibu Umi, kemudian ada Bu Yuli, dan ada Pak Darmawan, dan ada saya sendiri. Dan kebetulan sejak semester mungkin 1 tahun yang lalu ya, kalau saya tidak lupa, saya diamanatkan sebagai kepala laboratorium dari pengolahan limbah industri dan biomasa, menggantikan kepala laboratorium sebelumnya, yaitu Ibu Dr. Julia Stuti ya. Nah, ini tadi yang sepintas sudah saya informasikan. Sebelumnya kita ada 3 member, 3 dosen. Kemudian karena ada restrukturasi ya, rearrange sesuai dengan peraturan rektor, sehingga sekarang menjadi 4 dengan penambahan biomasa. Ya, jadi kita sempat saya singgung bahwa di sini kita tidak hanya mengolah limbah cair, tetapi juga limbah padat. Dan kita untuk biomass yang biasanya diidentikan dengan limbah padat, tidak hanya limbah tetapi juga biomasa sebagai bahan baku atau raw material.
ini beberapa topik gitu ya, yang kalau saya kelompokkan berdasarkan pengabdian masyarakat, kemudian penelitian dan hal-hal lain yang dilakukan di dalam lab. Ya. Jadi untuk pengabdian masyarakat, memang saat ini atau sebelumnya dari track record lab kami banyak mengadakan pelatihan mengenai pengolahan limbah cair dan limbah padat, khususnya untuk industri. Jadi biasanya memang bekerja sama dengan pabrik, ya, jadi istilahnya seperti workshop atau pelatihan untuk karyawan-karyawan atau staf-staf di pabrik, ya. Jadi bukan untuk mahasiswa, tetapi dalam hal ini mahasiswa umumnya dilibatkan sebagai panitia, ya, bagian sebagai panitia yang membantu kami untuk menyukseskan acara tersebut. Kemudian juga dalam pengabdian masyarakat, ya, baik pengabdian masyarakat dana lokal, dana ITS atau dana nasional, kita juga turut serta. Kebetulan tahun ini untuk pengabdian masyarakat kita mendapatkan insya Allah 4 judul yang didanai atas nama dosen-dosen yang ada di lab Limbah. Kemudian untuk penelitian kami tahun ini mendapatkan 1 judul yang didanai yang mengolah kalau tidak salah adalah tandan kosong kelapa sawit, kemudian di bawah ketuanya oleh Bu Juli. Dan ini kalau tandan kosong berarti kita masuk ke waste reuse, ya, jadi pemanfaatan limbah industri untuk value added. Jadi kebetulan untuk yang glucose, ya, jadi ada juga kelompok daripada Pak Darmawan, jadi memanfaatkan fly ash sebagai salah satu substituen pada media tanah, ya. Kemudian kalau saya di sini lebih ke pemanfaatan biomass-nya anak-anak. Jadi tahun ini kita dari skripsi anak-anak atau kakak kelas kalian, kalau kalian mungkin sounding-sounding bertanya dengan kakak kelas, kita lebih ke reuse. Dan ini mungkin pelaksanaannya karena pandemi gitu ya, jadi ini belum ada untuk tahun yang 20 dan 21, tetapi tahun-tahun sebelumnya kita sudah melakukan sekitar 1 minggu atau sampai 2 bulan, gantung daripada skemanya, melalui Sakura Science Program. Kemudian juga sekarang ini lagi trennya itu anak-anak ikut kampus mengajar atau Merdeka Belajar, ya, karena kebetulan memang saya terlibat dalam kampus mengajar, kalau Pak Darmawan adalah dalam Merdeka Belajar. Dan kalau lebih didetailkan, ini beberapa topik penelitian yang tadi dibagi menjadi waste reduce dan waste reuse yang pernah dilakukan di dalam lab, gitu ya. Dan tadi sudah saya informasikan bahwa pada tahun ini kita nomor 1 ini, ya, lebih ke nomor 1. Kemudian nomor 6, ya, yang 6 itu sebagai pengabdian masyarakat, ya. Kemudian nomor 8. Ya, jadi ini adalah istilahnya topik besar seperti itu anak-anak, nanti bisa di breakdown sesuai dengan kondisi atau situasi daripada masing-masing kelompok, dan tentunya 2 tahun ini dengan kondisi pandemi, gitu ya. Jadi mana yang lebih sesuai dengan kondisi, tetapi secara garis besar beberapa topik penelitian yang pernah kita lakukan adalah seperti yang saya tampilkan di slide. Kemudian ini tadi topik pengabdian masyarakat, ya. Jadi di sini yang kita kembangkan 3 ini, ya, yang saat ini aquaponik, kemudian ada 2
topik yang terkait dengan produk halal ya. Yang pertama adalah minuman halal, yang kedua adalah produk UKM. Jadi ini kita menginduk kepada pusat kajian halal ya. Yang ke ini ya, mungkin kalian bisa melihat petunjuk saya ini. Jadi yang di sini ini memang kita bekerja sama dengan perusahaan ya, perusahaan yang sudah menggandeng UKM ya, produk-produk UKM yang sudah berkualitas ya. Jadi UKM tersebut dibina oleh PKH, Pusat Kajian Halalnya ITS, supaya bisa mendapatkan izin edar dan mendapatkan sertifikat halal, tetapi dalam pengembangan produknya, jadi kualitasnya kita juga memenuhi atau bekerja sama dengan suatu perusahaan yang apa istilahnya, yang sudah berjalan mengekspor produk-produk UKM ke luar negeri, khususnya Jepang. Jadi beberapa topik tadi, walaupun itu kita cantolkan istilahnya dalam pendanaannya, dalam mencari dana, ya, supaya tidak memberatkan dosen dan mahasiswa, kita akan mencoba mencari pendanaan yang sesuai. Jadi khusus untuk produk-produk yang berkaitan dengan masyarakat, kita mencantolkannya ke abdi ya, pengajian. Tetapi tidak memungkinkan bahwa pekerjaan itu menjadi salah satu topik penelitian skripsi daripada anak-anak. Nah, ini beberapa publikasi ya, ini terus terang saya belum mengupdate ya, ada beberapa publikasi dari lab kami tahun 2020 dan 2021 yang belum sempat saya update. Jadi mungkin lebih baik anak-anak searching gitu ya, kan kalian sudah familiar dengan Google Tools ya, jadi bisa Google Scholar, masukkan saja nama dosen yang bersangkutan, apakah memang ada beberapa topik yang sesuai dengan interest kalian atau bagaimana, atau juga masukkan kata kunci atau pilih lab pengolahan limbah ya di websitenya ITS Tekniknya ya. Itu mungkin paparan singkat dari saya, semoga lebih menginformasikan tentang apa itu lab pengolahan limbah dan biomasa saat ini. Itu, terima kasih. Terima kasih banyak juga kepada Bu Orci atas penyampaiannya mengenai lab pengolahan limbah dan biomasa. Baik, dengan berakhirnya penyampaian materi dari lab pengolahan limbah dan biomasa, maka berakhir juga penyampaian materi di sesi pertama. Saya selaku moderator untuk sesi pertama mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator 2 yang akan memandu penyampaian materi di sesi 2. Baik, waktu dan tempat saya berikan kepada Dirotsa selaku moderator kedua. Oke, terima kasih Abel atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dirotsa yang akan memoderatori sesi 2 kali ini sampai nantinya di sesi tanya jawab. Nah, karena tadi kita sudah mendengarkan dan menyimak presentasi dari 5 laboratorium yang ada, langsung aja selanjutnya kita mendengarkan presentasi dari Laboratorium Elektrokimia dan Korosi. Mungkin untuk perwakilan dari Prof. Heru, Bu Widi, atau mahasiswa yang mewakili, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya nama saya ada di sini ada Mas Duhal Dikal yang akan merepresentasikan profil dari lab elektrokimia dan korosi, di mana lab elektrokimia dan korosi ini dosennya adalah dikepalai oleh Prof.
Dr. Insinyur Heru Setiawan. Kemudian anggota akademik staffnya ada Bu Widi, ada Pak Abdullah, dan ada Bu Intan. Nah, untuk kondisi mahasiswa yang existing, untuk mahasiswa doktornya ini ada 7 meter dan ada visiting dokter. Itu maksudnya kita kerjasama dengan mahasiswa dokter dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Kemudian masternya ada 11 member dan untuk S1-nya ada 8 tim. Nah, lab Elfimkor itu salah satu lab yang mahasiswa paskanya lebih banyak daripada S1-nya. Jadi ini salah satu advantage dari teman-teman yang mau masuk lab. Ketika teman-teman masuk di lab Elfim, teman-teman pasti akan punya advisor dari master ataupun master atau maupun mahasiswa dokter. Jadi tidak hanya langsung ke dosen, tapi juga punya advisor dari mahasiswa yang lebih atas. Lab Elfimkor memiliki publikasi yang cukup produktif, yakni sekitar 45 jurnal internasional. Kami standarnya di jurnal internasional adalah di 3 ke atas, mayoritas adalah di 1, kemudian punya 1 review paper, kemudian ada 18 proceeding, kemudian 19 speaker atau study speaker dengan guest lecture, dan dalam waktu dekat Pak Heru dan Bu itu akan menjadi ada seminar ICEPTI kerjasama dari lab ITS dan dari Unpad. Kondisinya seperti itu. Nah, ada pun research yang dilakukan di Elfim banyak. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini, riset yang ada di lab Elfimkor itu lebih banyak mengedepankan tentang advanced material. Kalau misalnya teman-teman biasa mendengar kata-kata nanoteknologi, nah kami melakukan itu. Nah, advanced material kita berbasisnya biasanya adalah biomasa dan penggunaannya lebih banyak ke energi medis, serta lingkungan. Nah, salah satunya ini misalnya dari Bu Haryati ini membuat grafin. Grafin itu advanced carbon. Jadi karbon itu ada yang bentuknya partikel, ada yang bentuknya itu layer. Nah, grafin itu adalah yang layer. Nah, kemudian dari Sophie membuat silika karbon composite untuk katalis asam padat. Nah, kalau misalnya teman-teman kimia organik, kalau misalnya bikin ester, biasanya kan katalisnya menggunakan H2SO4. Nah, liquid kan, dan ketika sudah terbentuk tidak bisa dipisah. Nah, oleh karena kami menggunakan mineral katalis asam padat karena dia padat tidak bisa dipisah dengan apa. Kemudian dari Bu Rizda bikin foam yang diarahkan untuk ke tambang gas. Gimana teman-teman kalau tahu gas itu ketika ada di bawah tanah, ketika dia bertekanan, dia naik ke atas itu tidak hanya gas, dia juga diikuti dengan air. Nah, ketika airnya sudah menumpuk di atas, maka airnya memiliki gaya tekan ke bawah atau gaya tekan ke bawah yang lebih besar daripada gaya tekan ke atasnya si gas. Nah, jadi yang disebut dengan liquid body. Nah, Bu Rizda ini membuat foam dari liquid pudding itu sehingga dijadikan foam, volume liquidnya jadi lebih besar, densitasnya lebih turun sehingga gas bisa lanjut lagi bisa naik. Kemudian kalau dari saya membuat liquid nanofiber untuk metal air baterai. Jadi metal air baterai itu gampangnya adalah baterai yang bahan dasarnya adalah udara. Jadi kalau misalnya naik mobil, baterainya ini semakin kena dengan angin, semakin dia bisa nge-charge. Nah, kami bikinnya dalam bentuk katodanya kami bentuk dalam bentuk nanofiber, dan bahan dasar dari nanofibernya itu adalah lignin, material limbah dari lignocellulose. Lignocellulose yang biasa diambil dari sabut kelapa dan sebagainya. Nah, kemudian ada Mas Hendrix, di mana Mas Hendrix bikin silika macropore menggunakan spray drying dan micro bubble CO2. Fungsinya adalah untuk carbon capture. Nah, ini biasanya kalau misalnya polusi di udara kan banyak CO-nya. Nah, itu carbon capture-nya menggunakan silika macropore. Kondisinya seperti itu. Dari Mbak Nur Fiama ini
Cellulose nanofiber kita kerjasama dengan FKG UNED, di mana kita membuat bahan material tambal gigi, tapi istilahnya itu posterior level 2. Posterior level 2, dan itu basisnya adalah selulosa dari sabit kelapa. Nah, kemudian ada dari Mbak Juliananda bikin solar steam generator dari aerogel selulosa, basisnya dari sabit kelapa. Kemudian dari Mbak Ratri bikin fabrication, jadi bikin sistem fabrikasi dari continuous system gitu, untuk sodium karbonat dari water glass. Untuk Mbak Diana bikin lignin particle untuk melalui electrospray pyrolysis untuk aplikasi sunscreen. Jadi punya SPF gitu. Ya kalau misalnya teman-teman kena UV itu kan biasanya ada burning UV gitu kan, burning skin gitu kan. Nah itu sunscreennya itu dari Mbak Diana. Nah ini sebenarnya yang paling menarik, salah satu yang paling menarik adalah enhanced oil recovery. Nah kalau misalnya teman-teman dengar minyak, sumber minyak itu kan sekarang sudah banyak menurun. Nah tapi ada istilahnya adalah shale oil. Shale oil adalah minyak yang tertrap dalam batuan. Nah untuk mengambil minyak itu harus menggunakan teknologi namanya enhanced oil recovery. Nah kami melakukan enhanced oil recovery itu menggunakan surfaktan silika yang mengcoating magnetar. Dari Masal membuat microencapsulation dari karoten, basisnya adalah dari biji alpukat menggunakan spray drying. Nah, dia di coating dengan Arabic gum. Nah, ini nanti kita akan melihat dari antioksidannya, kemampuan antioksidan. Nah, kemudian kita melihat wound dressing. Nah, wound dressing itu sama seperti Handy Plus, teman-teman, Hansa Plus. Tapi Hansa Plus yang digunakan untuk orang-orang yang darahnya nggak bisa beku, misalnya kayak orang diabetes. Nah, itu biasanya juga harus dikasih wound dressing. Nah, wound dressingnya itu kita buat nanofiber, basisnya adalah filosofal dan dikompil dengan hydroxyapatite. Dan terakhir adalah dari ketiga melakukan sintesis dari dua unit. Dua unit itu arahnya nanti untuk bikin baterai separator, baterai limit hidrogen separator menggunakan teknik hydroxyapatite. Basically kita nggak ada fun fact sih, cuma advantage-nya kalau teman-teman menjadi member dari Lab Alkim adalah yang pertama adalah teman-teman full funded research. Nah, kalau di lab lain mungkin ada yang beberapa teman-teman itu harus bayar dulu kemudian reimburse. Kalau di Lab Alkim enggak, kita teman-teman butuh apa sampaikan ke bendaharanya, bendahara yang akan order Anda tinggal ngambil, konsepnya seperti itu. Kemudian di sini banyak sekali advanced devices. Contoh Brownell Emmett Taylor. Brownell Emmett Taylor-nya Lab Alkim ini sangat ramai ya, terkenal sampai ke mana-mana. Jadi teman-teman bisa menganalisa BET untuk surface area, kemudian cyclic voltammetry, LSV, kemudian spektro UV vis, kita punya spektro UV vis sendiri, phase dryer sendiri, dan rotary evaporator, dan beberapa alat-alat yang lain, centrifuge ya. Nah, kemudian kalau teman-teman misal nih, teman-teman bikin PKM. Nah, kebetulan Pak Heru dan saya adalah dosen penalaran di ITS, sehingga teman-teman bisa dibimbing di Lab Alkim, sehingga kalau beruntung mereka bisa ikut seminar internasional. Dan kita menggunakan rapid education system. Jadi teman-teman nggak mungkin luntang-lantung nggak jelas, pasti punya advisor yang clear. Saya seperti itu. Itu dari itu bisa dicari di alkimpower.com tentang perlu information. Itu aja ya Mbak, monggo. Oke, terima kasih atas penyampaian materinya. Mungkin bisa di stop share dulu. Nah, selanjutnya tadi setelah kita mendengarkan presentasi dari Laboratorium Elektrokimia dan Korosi, selanjutnya ada presentasi dari Laboratorium Mekanika Fluida dan Pencampuran. Untuk perwakilannya, mungkin Pak Kusdianto atau mahasiswa yang mewakili, Mbak Ratna atau Mbak Amirotus, tempat dan waktu saya persilahkan. Ya ini screen-nya udah kelihatan ya teman-teman? Belum Mbak, masih loading. Oke, sudah.
Oke, ya karena kurasi ini udah hampir penghujung acara ya, kurang 3 lab lagi, jadi gak usah basa-basi. Jadi kenalin, aku Ratna di sini, nanti akan dibantu sama temanku Amirotus untuk ngejelasin beberapa dari lab mixing ini ya. Jadi laboratorium mekanika fluida dan pencampuran ini tuh biasanya kita sebut dengan lab mixing. Nah, ini sebelumnya kita kenalan dulu ya. Jadi lab mekanika fluida dan pencampuran ini tuh kan biasanya kalian lebih sering dengarnya itu lab mixing. Nah, itu tempatnya ada di lantai 4 gedung Tekim ITS yang paling pojok, dekatnya musola lantai 4, sama di sana kalau biasanya teman-teman sering naik ke atas, yaitu di sana dekat sama balkon juga. Nah, untuk anggota labnya ini, sekarang lab mixing ini dikepalai oleh Bu Suci Madania. Untuk anggota labnya yang lain ada Prof. Sugeng, Bu Mahmuda, Pak Kusdianto, sama ini ada laboran dari lab mixing, yaitu Pak Farid, atau biasanya kalau nyebut juga Bang Farid gitu. Nah, untuk mahasiswa S3-nya ini ada 4 orang, ada Bu Sutarsi, Bu Indah, Bu Elia, sama Mas Vesa. Untuk S2-nya ada 2 orang, Mbak Nadia sama Mbak Indah. Nah, ini untuk mahasiswa S1-nya nanti akan dijelasin bareng sama topik-topik penelitian oleh Amirotus ya. Nah, ini yang pertama, apa aja sih kalian yang bisa kalian dapatkan atau fasilitas yang bisa digunain di lab mixing. Untuk fasilitas alatnya itu ada analisa GC, series pump, spektrofotometer UV vis, ayakan, nebulizer, freeze dryer, oven. Terus oh ya, kalau misalnya di Dalpro itu kan mereka ada Aspen Plus ya. Terus kalau misalnya termo pakai HiSys gitu. Kalau di mixing tuh kita juga pakai namanya itu computational fluid dynamics, aplikasinya itu ANSYS. Nah, kita juga punya lisensinya ANSYS di lab. Jadi itu ada ruang kerja sendiri, isinya komputer-komputer gitu, dan itu bisa digunain oleh mahasiswa lab mixing gitu. Terus juga ada centrifuge dan ada banyak yang lain alat-alatnya. Terus untuk topik penelitiannya ini akan dijelasin oleh Amirotus. Untuk topik penelitian di sini ada 3 tema, dan 3 tema itu terbagi karena dari fokusan dosen masing-masing. Untuk yang punya dosen pembimbing Mahmuda itu akan berfokus pada penggunaan fluida superkritis. Contohnya di sini tahun ini ada 4 partner yang dosen pembimbingnya Bu Mahmuda. Dari keempatnya ini rata-rata adalah ekstraksi dan penggunaan CO2 superkritis. Alat-alatnya juga hampir mirip dari keempatnya ini. Selanjutnya ada Bu Suci Mahmuda yang kebetulan menjadi dosen pembimbingku untuk tahun ini. Untuk fokusan dari Bu Suci itu adalah yang bubble kolom. Di sini partnerku Yosida itu menggunakan CFD atau yang ANSYS itu, dan untuk eksperimennya dilakukan oleh partner lain, yaitu Razul dan Ihau. Selanjutnya untuk dosen yang dibimbing oleh Pak Kusdianto, di sini berfokusannya lebih ke nanopartikel. Ada 2 partner di sini untuk tahun ini. Kemudian mungkin untuk topiknya satu persatu bisa kalian tanyakan ke partner yang bersangkutan ya, karena aku juga kita berdua tidak tahu semuanya. Kemudian ini yang terakhir ada Prof. Sugeng dan Bu Lailatul Komaria, itu berfokus pada evaluasi metode electrospray drying secara eksperimen dan divalidasi oleh CFD atau menggunakan ANSYS. Untuk fun fact dari mixing, mixing memiliki 2 ruang kerja yang luas dengan tiap ruangan dilengkapi 2 AC. Jadi 2 ruang kerja itu ada sebelah kanan dan kiri, di mana yang ini merupakan yang paling dalam atau yang
paling jauh dari pintu. Di sini biasanya tempat teman-teman S1 untuk kerja, dan di ruang sebelahnya atau di ruang seberang itu adalah ruang kerja yang biasanya digunakan S2 atau S3. Di situ juga ada ruang untuk melakukan komputasi. Selain itu, di mixing ini dekat dengan balkon dan musola lantai 4. Jadi fasilitas untuk sholat mudah, dan juga biasanya balkon ini digunakan oleh teman-teman untuk kalau misal lagi suntuk di dalam bisa keluar untuk lihat-lihat sunset dan lain-lain. Ya, ini selanjutnya ini ada beberapa dokumentasi ketika teman-teman angkatanku itu lagi ngeren di lab. Ini untuk yang paling pojok ini penelitiannya Mbak Miratus ya. Terus yang alat 1, 2, 3 ini alat-alat yang digunakan oleh anak bimbingnya Pak Kustianto. Ini lebih ke intinya itu membuat nanokomposit. Jadi yang sekarang itu bahannya yang dipakai itu ZNO, ZNO, terus water glass sama TiO2. Kalau yang TiO2 itu alatnya ada di seberang di belakangnya alat yang sebelah kanan ini. Ini alat yang sebelah kanan ini tuh